Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian puncak ibadah haji telah berjalan dengan baik. Kini penyelenggaraan haji memasuki fase pemulangan jemaah ke tanah air. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan sejumlah perkembangan terkini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji pasca eh, Al-Muznah. Pertama yaitu pelaksanaan program Tanazul atau mutasi kloter. Yang kedua, jadwal kloter pemulangan hari ini. Dan yang selanjutnya adalah imbauan kesehatan bagi para jemaah yang hari ini masih berada di Tanah Suci, yaitu di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama terkait dengan program Tanazul atau mutasi kloter. Program Tanazul atau mutasi kloter merupakan proses pemulangan lebih awal bagi jemaah dari jadwal kloter awal atau jadwal kloter asal. Program ini diprioritaskan bagi jemaah yang sakit dan membutuhkan perawatan segera di tanah air. Selain itu, Tanazul juga memungkinkan pengisian kursi kosong bagi atau pada penerbangan pulang. Berikut kami menjelaskan tentang persyaratan Tanazul terbagi dalam dua kategori. Pertama, untuk jemaah sakit. Untuk jemaah sakit, dibutuhkan surat rekomendasi dari petugas kesehatan kloter, kemudian surat rekomendasi dari kantor kesehatan haji Indonesia di Makkah. Kemudian untuk pengisian kursi kosong, dibutuhkan untuk penggabungan ke kloter asal dalam embarkasi yang sama, dan kemudian diperlukan surat pengantar dari PPIH embarkasi dan juga surat pengantar dari ketua sektornya. Sementara untuk alasan dinas diperlukan pertama surat permohonan dari jemaah yang diketahui oleh ketua kloter, surat pernyataan tidak menuntut kompensasi atas kekurangan layanan, kemudian surat dari atasan langsung, dan selanjutnya adalah surat pengantar dari ketua sektor. Pengajuan Tanazul ini disampaikan melalui sektor masing-masing, kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah Kerja Makkah. Batas akhir pengajuan Tanazul adalah tanggal 3 Juni 2025, kecuali untuk jemaah yang sakit dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan medisnya. Melalui program ini, diharapkan jemaah yang memerlukan pemulangan lebih awal dapat kembali ke tanah air dengan aman dan nyaman. Selanjutnya adalah update terkait dengan kloter pemulangan hari ini. Fase pemulangan jemaah terus berjalan sesuai jadwal. Hari ini, Kamis tanggal 12 Juni 2025, sebanyak 19 kelompok terbang jemaah haji Indonesia dijadwalkan kembali ke tanah air. Pemulangan dilakukan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz atau Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah dan juga Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Berikut kami sampaikan kelompok terbang yang dijadwalkan pulang ke tanah air pada hari ini. Kloter 2 embarkasi Jakarta Pondok Gede, Kloter 2 embarkasi Lombok, Kloter 3 embarkasi Surabaya, Kloter 1 embarkasi Medan, Kloter 3 embarkasi Jakarta Pondok Gede, Kloter 1 embarkasi Padang, Kloter 2 embarkasi Jakarta Bekasi atau JKS, Kloter 1 embarkasi Batam, Kloter 1 embarkasi Palembang atau PLM, Kloter 4 embarkasi Jakarta Pondok Gede, Kloter 1 embarkasi Solo, Kloter 3 embarkasi Makassar, Kloter 4 embarkasi Surabaya, Kloter 5 embarkasi Pondok Gede, Kloter 2 embarkasi Solo, Kloter 3 embarkasi Solo, Kloter 1 embarkasi Kertajati di Majalengka, Kloter 5 embarkasi Surabaya, dan Kloter 3 embarkasi Jakarta Bekasi atau JKS 3. Sehingga total jemaah dan petugas yang diberangkatkan ke tanah air pada hari ini berjumlah sekitar 7.478 orang. Seluruh proses pemulangan dilakukan secara bertahap dan terjadwal. Kemudian jemaah diimbau untuk hadir tepat waktu di titik kumpul dan bandara, menyiapkan dokumen perjalanan seperti paspor dan boarding pass.
Dan ketiga, memastikan barang bawaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas PPIH akan terus memantau dan mengawal proses pemulangan ini agar berjalan aman, tertib, dan nyaman. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengimbau memasuki pada fase pemulangan, kami mengimbau jemaah untuk senantiasa menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting sekali bagi jemaah. Kemudian jemaah diimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh, tetap fit, dan juga karena mengingat perjalanan panjang masih harus ditempuh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, mengkonsumsi air putih secara cukup untuk mencegah dehidrasi, istirahat yang cukup menjelang perjalanan pulang, menggunakan masker di tempat ramai, terutama di bandara, dan segera melapor kepada petugas kesehatan jika mengalami keluhan kesehatan. Tim kesehatan PPIH tetap bersiaga di hotel, di sektor, dan juga di bandara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh jemaah. Pada seluruh jemaah haji akan pulang hari ini, kami mendoakan semoga perjalanan pulang jemaah haji Indonesia, Bapak Ibu, para Doi Rahman ini berjalan lancar dan aman. Semoga seluruh jemaah tiba di tanah air dalam keadaan sehat dan walafiat, membawa kemabruran yang dapat diteruskan dan diamalkan di tengah keluarga dan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, petugas PPIH, tim kesehatan, otoritas bandara, dan juga maskapai penerbangan atas kerjasama dan dedikasi yang baik dalam menyukseskan proses fase pemulangan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.